Baik, sekalian materi selanjutnya adalah mengenai HTML5. Jadi HTML5 ini adalah seri dari pengembangan HTML sebelumnya, di mana fokus dari HTML sebelumnya adalah masalah core dasar atau structure dari tampilan web. Kemudian dikembangkan lebih baik lagi, terutama dari fitur-fitur pelengkap untuk masalah desain yang lebih baik gitu ya, atau struktur yang lebih komplit. Kemudian apa itu HTML5? Jadi HTML5 adalah new standard for HTML. Jadi HTML standar baru ya dari HTML yang ada sebelumnya. Versi HTML yang versi 4 itu sudah cukup lama jaraknya ya, sudah cukup lama, itu sejak tahun 99. Ya, jadi HTML sampai versi yang pertama sampai dengan versi 4, terakhir adalah 99. Kemudian HTML5 is designed to deliver almost everything you want to do online. Ya, jadi HTML5 itu didesain untuk keperluan Anda untuk menampilkan informasi tanpa adanya plugin tambahan. Ya. Jadi seperti halnya animasi ya, kemudian musik ke movie, dan juga aplikasi yang complicated ya, atau aplikasi yang kompleks yang bisa Anda jalankan di browser. Ya. Kemudian HTML5 juga bisa cross platform ya. Jadi HTML5 itu bisa dijalankan oleh web browser dari PC, dari tablet atau smartphone ya, ukuran layar yang kecil, atau laptop, ataupun bahkan smart TV yang besar ya. Jadi keunggulannya adalah itu ya. Ya intinya kalau misalnya Anda kalau pakai HTML4 yang sebelumnya, misalnya untuk animasi ya Anda harus memakai JavaScript ya. Kemudian untuk player musik ataupun movie, maka Anda harus butuh bantuan Flash misalnya. Atau animasi juga bisa Flash ya. Tapi dengan HTML5, nah Anda tanpa ada plugin tambahan yang harus ditambahkan pada sebuah browser. Kemudian perbedaan antara HTML4 dengan HTML5. Nah, HTML5 sampai dengan saat ini itu juga in progress ya, terus dikembangkan. Kemudian simplified syntax ya, artinya juga sintaknya tidak terlalu kompleks ya, sederhana. Kemudian terdapat new canvas element untuk gambar 2D. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan HTML5 untuk membuat gambar 2D ya. Biasanya kalau gambar kita harus menggunakan web programming ya. Misalnya PHP gitu ya, atau JavaScript. Kemudian new content specified element ya. Jadi ada konten yang lebih spesifik. Misalnya artikel, header, footer, nav, dan section. Lalu ada beberapa elemen menu dan figur ya. Kemudian ada elemen audio, video ya. Kalau sebelumnya kan nggak ada ini ya. Elemen-elemen atau tag HTML ini itu nggak ada. Ya. Kemudian di HTML5 itu dikembangkan untuk form control. Ya. Contohnya kalender ya. Jadi kalau kalender itu kalau di HTML4 kita harus pakai plugin JavaScript. Ya, kita harus pakai plugin JavaScript itu di HTML4. Ya.
kalender, date, time, email, URL, search. Nah, di HTML4 ini semuanya menggunakan JavaScript. Ya, sekarang bisa menggunakan hanya dengan HTML5. Kemudian tag frame ini sudah nggak ada ya. Tag frame nggak ada, tapi sebenarnya tergantung juga pada browsernya ya. Kalau browsernya masih mengizinkan ya masih bisa dibaca ini. Tapi di HTML5 itu tag-tag ini sudah nggak ditulis, ya. Sudah bukan bagian dari HTML5. Jadi bagian dari browsernya apakah bisa membaca atau enggak ya tergantung dari browsernya. Ya. Center enggak ada, big, B enggak ada ya. B ini kan bisa Anda kasih strong ya, penggantinya strong. Font juga enggak ada ya. Kemudian support for local storage ya. Nah ini local storage jadi disimpan di local storage. Ya, apapun itu ya. Kalau sebelumnya nggak bisa ya. JavaScript sendiri pun juga diblok. Ya, untuk local storage biasanya diblok untuk keamanan PC-nya itu ya. Kemudian browser yang support untuk HTML5, nah itu bisa kita lihat semua browser, ya, hampir semua browser yang Anda jumpai, Safari, Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer itu sudah support. Ya, dan HTML5 ini terus dikembangkan, ya, ada HTML5 nanti versi yang berapa itu terus akan dikembangkan. Saya kurang tahu juga HTML yang sekarang ini HTML5 versi berapa, gitu kan, ada versionnya juga. Tapi saat ini HTML5 masih dalam bentuk belum dalam bentuk official standard. HTML5 dokumen. Ya, HTML5 dokumen itu ada doc type-nya seperti ini. Ada doc type-nya, declaration, ini adalah HTML5. Biasanya kalau kita membuat web page, ya, dan kalau kita lihat code-nya itu sudah kebanyakan sudah pakai ini ya, doc type-nya ini. Jadi sebenarnya tools itu sudah mengarah ke HTML5 semuanya ya. Anda pakai Dreamweaver ataupun yang lain sudah ada penandanya doc type ini. Oke. Contohnya ini ya, doc type HTML, HTML head, meta, dan seterusnya ya, ini body dan seterusnya. Ini masih bisa kita pakai ya tag HTML ini. Oke. Kemudian tentu saja HTML5 itu isinya adalah semua dari HTML4. Bisa Anda taruh ya, yang baik yang tadi sudah nggak digunakan di HTML5, B, kemudian font, ya, tapi masih bisa kita ambil ya, tergantung browsernya nanti apakah bisa melakukan kompilasi atau enggak ya. Tapi sebagian besar browser itu masih support, ya, masih sangat support ya untuk tag-tag HTML 4 ke bawah. Nah, tambahan elemen yang pertama adalah new canvas. Ya, new canvas sendiri ini adalah elemen yang digunakan untuk menggambar grafik. Ya, kalau yang biasanya ya kita menggunakan JavaScript ya, canvas ini. Tapi dengan HTML5 itu sudah ada perintah-perintahnya, jadi tidak menggunakan JavaScript lagi. Kemudian elemen media. Elemen media yang terbaru itu ada audio ya, berkaitan dengan konten audio ya. Kemudian video, ada tag source, ada tag embed dan tag track. Ya, jadi kalau yang mungkin audio video sudah oke, source. Nah, ini source ini juga berkaitan dengan media. Ya, video atau audio ya. Source-nya itu. Kemudian embed nanti kita bisa memasukkan plugin juga ya, plugin eksternal ya, define a container for an external application or interact content atau plugin ya. Jadi mungkin ke depan juga masih ada ya plugin tambahan yang belum di cover oleh HTML5. Ya, karena
teknologi web sendiri itu juga perkembangannya cukup lumayan pesat. Ya, jadi HTML5 masih mengizinkan adanya plugin tambahan. Kemudian juga untuk keperluan define text track, ya itu bisa menggunakan tab track seperti ini. Kemudian ada new form element, ya. Form element yang sebelumnya atau tag form itu kan ada input, ya, input text, ada button, ya, ada select, ya, ada hidden, ada text area. Nah, ini ketambahan beberapa tag, ya, yaitu data list, ya, specify list of predefined option for input control. Ya, data listnya dari option itu bisa masuk. Kemudian keygen, ya, keygen ini mungkin ada kayak generator, ya, generator auto number atau unique, ya, mungkin keperluannya untuk biasanya kita merefresh halaman itu kan butuh sebuah nomor unik, ya, biasanya kita butuh bantuan JavaScript biasanya, ya, pakai match random, pakai match randomnya JavaScript. Nah, biasanya kalau bermain dengan ajak itu kan kita butuh nomor unik, ya, nomor unik dari sebuah halaman website. Kemudian ada output, ya, output define the result of calculation. Jadi tag barunya ada lagi tag output. Kemudian ada new semantic atau structural element, ya, ada artikel, ada aside, ada BDI, ya, ada komen, ada detail, ada dialog, ada summary. Ya, masing-masing ini adalah tag-tag tambahan yang dijelaskan di description, ya, di sebelah kanan. Tapi sekali lagi ini tidak diberikan contoh. Ini hanya masih pengantar dari sebuah teknologi HTML5. Ada figure, ada caption, ada footer, header, map, meter, dan nav. Dan seterusnya bisa Anda cek satu demi satu. Nah, kemudian remove element yang sudah nggak digunakan di HTML4, ya, ke HTML5, yaitu akronim, applet, base font, big, center, dir, font, frame, frame set, no frame, strike, dan T, ya. Nah, ini elemen HTML4 yang sudah nggak digunakan di HTML5. Tapi kalaupun misalnya kita menggunakannya, ya tergantung browsernya nanti apakah bisa membaca atau tidak. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke topik teknologi web, pembahasan mengenai CSS3. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai CSS, ya. Nah, ini dikembangkan lagi fitur dari CSS3. Ya. Implementing the new features. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat brief history di HTML4 dengan presentation-nya CSS1, ya, itu tahun 97 sampai 2001. Ya, di mana yang sebelah kiri itu HTML tanpa adanya CSS, ya. Dia secara tampilan dia dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, ya. Seperti itu. Dia cukup sederhana, ya. Di tahun itu ini sudah cukup bagus, ya. Karena belum ada teknologi CSS yang untuk memperbaiki atau memperindah tampilan. Kemudian muncullah CSS1, ya. Kita bisa lihat ada floating image, ya, ada image di sebelah kirinya teks. Kalau yang sebelumnya enggak bisa. Bisanya kita hanya menggunakan tabel, ya. Kita bikin tabel, kemudian kita berikan tata letaknya itu dalam sebuah format tabel. Nah, dengan adanya CSS1, maka kita bisa membagi halaman websitenya itu jauh lebih baik, ya, dengan penataan yang lebih tertata baik, gitu, ya. Anda bisa lihat di sini, ya.
Contohnya ada image yang floating image di antara teks. Oke, kita lanjut. Kemudian di 2001 sampai dengan 2006 ya, konten HTML-nya itu ketambahan XML, jangan. Makanya di sini ada sebutan XHTML. Nah, Anda bisa perhatikan di sini di Stanford University, nah ini ketambahan dari CSS2. CSS2 itu ada pembagian layar ya, pembagian layar seperti ini. Jadi ini ada div yang pertama di bagian yang sebelah kiri ini, kemudian dipecah-pecah lagi gitu ya. Itu kekuatan CSS2 ya, pembagian div atau pembagian layar. Kalau yang sebelumnya ya tidak ada pembagian layar, semuanya jadikan satu. Tapi kita bisa menempatkan elemen-elemen HTML itu bisa berdampingan ya, ataupun bisa tertumpuk ya. Nah, dengan CSS2 itu kan ada modelnya grid. Jadi satu layar kita bagi jadi berapa? Ya, makanya di sini ada, Anda bisa lihat support, dia akan lurus ke support ini ya. Kemudian ini ada ordering ya juga begitu ya, dia lurus ke bloknya. Ada lagi grid yang gabungan seperti ini ya. Ada 3 grid yang jadikan satu. Nah, itu kekuatan dari CSS2 ya, pembagian gridnya. Ya, itu 2001 sampai 2006. Kemudian CSS3 ya. CSS3 itu 2007 sampai dengan sekarang itu kan sudah ada HTML5 terus dikembangkan dengan presentasinya CSS3. Ya, CSS3 tentunya dia multi-platform ya, atau cross-platform ya. Jadi tampilannya inginnya bisa dibaca oleh semua tampilan halaman, semua tampilan device ya, baik itu PC, baik itu laptop, baik itu smartphone, tablet, itu bisa membaca halaman website dengan baik. Dengan baik seperti ini ya. Ini beberapa tampilan yang ada yang wide, ada yang straight seperti ini ya, kayak tampilan HP gitu ya. Nah, itu fokus dari CSS3. Ya, fokus dari CSS3. Nah, HTML5 tadi sudah kita pelajari bahwa dia fokusnya adalah masalah audio video dan beberapa tag tambahan yang mendukung HTML itu bisa bekerja tanpa ada bantuan plugin ataupun bantuan JavaScript. Ya, tadi sudah saya jelaskan sekilas. Kemudian vendor prefix ya. Jadi some CSS rule won't work without the vendor prefix. Ya, jadi masing-masing browser itu juga punya karakteristik masing-masing ya, untuk menjalankan CSS3. Jadi prefix-nya itu kalau pakai Mozilla ya CSS-nya harus menggunakan -mos. Kalau yang Safari Chrome bisa pakai WebKit, kemudian Opera itu pakai O, kemudian Internet Explorer itu bisa menggunakan MS. Jadi vendor prefix-nya itu juga bisa Anda gunakan ini ya. Kemudian sebenarnya apa yang ditawarkan oleh CSS3 ya? Itu adalah new selector. Ya, new selector, jadi ada beberapa tambahan selektor yang bisa Anda gunakan. Ya. Nah, itu bisa Anda lihat di ini ya, ada linknya ini. Bisa Anda klik. Gitu ya. Kemudian new pseudo element ya. New pseudo element, jadi di sini ada elemen-elemen tambahan yang baru yang bisa Anda gunakan di CSS3 dan contohnya ada di ini ya, quick mode CSS type HTML. Dan juga ada beberapa
pseudo elemen atau klasis yang lain bisa Anda lihat di contoh di bawahnya di situ. Oke. Kemudian beberapa pseudo elemen yang lain ya, itu bisa Anda lihat di masing-masing link ini ya. Di masing-masing link ini bisa Anda lihat juga. Oke, untuk yang lain bisa Anda cek adik-adik sekalian ya. Anda cek ini beberapa properti yang tambahan ya, properti grup tambahan yang ditambahkan pada CSS 3. Nah, kaitannya dengan animation juga ada di situ. Juga komplit ini ya, link-linknya ini komplit. Bisa Anda lihat di masing-masing link. Kemudian transition juga ya, biasanya ini untuk teks ya. Bisa Anda lihat juga di sini. Ada transform juga, itu juga ada. Background juga ada contoh-contohnya di situ ya. Ada border juga. Box model juga ada tambahan-tambahannya di situ. Ada flexible box juga ada. Kemudian mengenai pewarnaan, ya, itu bisa Anda cek di situ. Font, ya, font HTML5 kan sudah dihilangkan ya. Ini penggantinya ada di sini ya, di CSS 3 ini juga sudah lengkap. Ada teks juga yang lebih fiturnya lebih banyak ya daripada yang CSS 2. Ya. Ini teks continue yang lain. Kemudian grid sendiri, tadi yang grid di CSS 2 itu dikembangkan lagi ke grid yang CSS 3 ya. Jadi gridnya kalau yang sebelumnya itu kolom, nah sekarang ini sudah ada grid row. Ya. Ada multiple kolom, ada merge ya, ada Ruby. Nah, Ruby ini belum pernah saya pakai ya. Ada user interface-nya juga. Jadi sangat komplit juga ya. Oke. Oke, kita agak percepat. Karena memang semuanya tinggal nyoba saja ya, Anda bisa masukkan ke dalam halaman web Anda. Nah, ini banyak sekali yang tambahannya CS3 ini. Dijelaskan. Nah, ini ada juga CS3 resource ya. Jadi kalau Anda ingin belajar CS3 itu semuanya ada di link ini. Oke, adik sekalian kita lanjutkan ke materi Bootstrap 3. Jadi latar belakang dari Bootstrap ini adalah bagaimana membuat tampilan web yang bagus dan konsisten, itu susah dan butuh waktu yang lama. Artinya konsisten itu pertama dari segi warna, ya, dari segi layout, ya, dari segi font, ya, itu juga butuh waktu ya, atau butuh ide yang tidak sebentar ya dalam permasalahan dunia web design. Kemudian untuk SEO ya, Search Engine Optimization ya, jadi di halaman web itu juga ada tag-nya tersendiri. Ya, ketika halaman web yang kita publish di internet itu bisa masuk dalam pencarian Google atau pencarian dalam search engine. Jadi hanya gunakan tag div dan HTML untuk menyimpan isi web. Sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan.
Nah, pembuatan dan pengelolaan layout web berbasis CSS itu susah dan seringkali ditampilkan berbeda oleh beberapa web browser. Nah, jadi masalah di CSS tertentu itu bisa jalan normal atau jalan baik itu di Chrome, sedangkan nanti di Opera itu bisa berantakan. Itu seringkali terjadi pada pembuatan sebuah web design. Kemudian permasalahan tambahan yang lain adalah semakin banyak perangkat yang bisa mengakses website. Ya. Dulu mungkin kita hanya kepikiran itu website ini hanya bisa diakses oleh PC, hanya bisa diakses oleh laptop. Ya. Ternyata dengan perkembangan perangkat saat ini, ternyata banyak orang yang menggunakan handphone untuk mengakses aplikasi web. Sedangkan aplikasi web yang kita bangun itu kita desain itu dengan antarmukanya berbasis PC atau berbasis laptop. Kita nggak sampai kepikiran bahwa yang kita bangun sekarang ini atau beberapa tahun yang sebelumnya itu user saat ini itu banyak sering mengakses via smartphone. Smartphone dengan ukuran layar yang beragam ya. Ada yang smartphone yang modelnya ini ya, yang standar ini, yang standar, ada yang kecil seperti ini ya, yang flip ini, ada yang modelnya kayak dulu ini, zaman dulu ini ya masih ada yang model seperti ini, ada flipnya, ada QWERTY-nya di bawahnya, tapi ini sudah jarang. Yang paling banyak adalah model saat ini, yang web ini ya, kemudian ada yang tab, ya bentuknya tab seperti ini. Nah itu. Kemudian, nah ini diperlukan desain web yang dapat menyesuaikan perangkat yang digunakan oleh user. Dan makanya kita harus mau nggak mau harus menggunakan responsive web design atau RWD. Nah, solusinya salah satunya ya, ini hanya salah satunya, ada teknologi Bootstrap ya, untuk implementasi dari responsive web. Atau istilahnya kita buat sebuah tampilan satu saja, tapi bisa diakses oleh banyak peripheral atau banyak perangkat yang ada saat ini di dunia. Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan Twitter Bootstrap. Nah, Anda bisa mengakses Bootstrap ini ke getbootstrap.com, ya, ada bawaan pluginnya ataupun bawaan JavaScript dan CSS-nya yang dibundle jadi satu. Nah, Anda bisa menggunakan ini ya, untuk responsive web. Kemudian Twitter Bootstrap sendiri merupakan framework yang untuk membuat tampilan web yang responsif. Nah, Twitter Bootstrap sendiri itu terdiri dari 3 komponen, yaitu file CSS, JavaScript, kemudian untuk file grid icons. Ya. Jadi kalau Anda download Bootstrap, yaitu ada 3 file ini ya, file CSS, file JavaScript, dan file grid icons. Nanti pada perkembangannya di HTML5 dan CSS3 ini sudah termasuk di dalamnya ya. Kemudian mengapa kita menggunakan Bootstrap? Easy to use atau mudah digunakan ya. Anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. Jadi semua orang yang punya pengetahuan dasar mengenai HTML dan CSS itu bisa menggunakan Bootstrap. Ya. Kemudian ada fiturnya, responsive features, yaitu Bootstrap, responsive CSS, adjust to font, tablets, and desktop. Jadi di dalamnya sudah ada features di mana CSS-nya tadi akan menyesuaikan pada tampilan handphone, tampilan tablet, dan tampilan PC desktop. Kemudian mobile first approach ya. Di dalam Bootstrap 3 itu ditunjukkan di situ mobile first approach ya.
Jadi dia klaim bahwa dia responsive web yang pertama yang cocok digunakan pada tampilan mobile. Mobile first approach in Bootstrap 3, mobile first style are part of the core framework. Kemudian browser compatibility. Jadi Bootstrap ini itu didukung oleh hampir semua browser modern, ya, seperti halnya Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, dan Opera. Ya, jadi enaknya gitu ya, Anda bisa langsung menggunakan satu tag atau satu framework di mana ini semua bisa membaca frameworknya. Frameworknya ini bisa dibaca oleh hampir semua browser saat ini. Ya, hampir semua bisa dibaca oleh browser saat ini. Kemudian isi dari Bootstrap. Ya, isi dari Bootstrap itu ada 3 bagian, yaitu ketika Anda download, itu nanti ada folder CSS. Isinya ada bootstrap.css, ada bootstrap.js.map, ada bootstrap.css, ya. Ya, ini bisa salah satu saja, biasanya ini ya, bootstrap min.css. Ini yang biasanya dipakai. Kemudian JS-nya, itu kalau nggak bootstrap.js atau bootstrap min.js. Biasanya dipakai adalah bootstrap min.js. Kemudian untuk icons-nya Anda bisa pakai clip icons. Nah, ini semuanya sudah ada di dalam folder font. Nah, cara menggunakan Bootstrap, ya, Anda download dari Bootstrap, ya, di getbootstrap.com. Kemudian ekstrak file hasil download ke folder website, lalu include file dari Bootstrap ke dokumen HTML yang Anda inginkan. Ya. Nah, contohnya pada halaman website yang Anda bangun, itu Anda tinggal tambah ini ya. Anda bisa lihat di situ ada link href Bootstrap. Nah, CSS-nya Bootstrap min CSS. Ya. Nah, ini kemudian, ini sudah menerapkan dari responsive web ya di dalamnya itu. Kemudian biasanya JavaScript-nya ditaruh di paling bawah ya JavaScript-nya. Nah, ini bisa dilihat script src bootstrap js bootstrap min js ditaruh di bawah biasanya. Kemudian berkaitan dengan navbar atau navigation bar, ya, jadi digunakan untuk membuat header untuk navigasi. Ya, biasanya berada di bagian atas website. Navbar ini dapat berwarna terang atau gelap. Navbar dapat selalu terlihat di posisi atas atau bawah. Lalu bisa rata kanan dan dapat otomatis berkembang ataupun menyempit. Nah, itu Anda bisa lihat di sini ada penggunaan navbar basic, ya. Nah, di sini Anda lihat navigation bar-nya. Nah, di sini ini ada kelasnya ya, navbar nav. Kemudian di sini Anda tinggal masukkan navigation bar-nya di sini. Beberapa halaman website-nya. Basic, kemudian ini inverse-nya ya. Tinggal Anda lihat. Ada mode navbar right juga ya. Tinggal tambahkan kelas navbar right. Kemudian navigation drop-down ya. Atau menu drop-down-nya. Anda bisa pakai kelas drop-down menu. Ya. Kemudian navbar autocomplete juga bisa Anda buat. Lalu ada Jumbotron, ya, Jumbotron merupakan kelas pada Bootstrap yang digunakan untuk menampilkan kotak besar, yang biasanya digunakan untuk menarik perhatian. Nah, ukuran teks yang berada dalam kelas Jumbotron akan diperbesar juga, ya. Jadi kalau kayak kontainer, tapi di dalamnya itu juga akan dibuat lebih besar, ya, di dalamnya Jumbotron, ya, di kelas Jumbotron, ya. Itu tujuannya adalah untuk
menarik perhatian dari user. Oke, kemudian ini ada contoh lagi yang Jumbotron yang kedua. Kelasnya Jumbotron. Nah, ini Anda bisa masukkan tag-tag HTML di dalamnya. Kemudian carousel, ya. Jadi Bootstrap menyediakan sebuah plugin untuk menampilkan carousel, ya. Jadi carousel sendiri itu dia bisa menampilkan gambar yang kayak sliding gitu ya, tapi secara otomatis gitu ya. Anda bisa menggunakan carousel. Nah, kelasnya sendiri Anda bisa lihat di kelasnya carousel. Ya, di dalamnya div itu Anda tambahkan kelas carousel. Nah, kemudian di dalamnya Anda bisa membuat list data dari masing-masing halaman yang Anda buat sliding. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Ada targetnya, itu ya, data slide to 0, to 1, dan to 2. Anda bisa lihat di sini, pembagiannya ada di, beberapa slide-nya ada di bawahnya. Ya. Nah, ini, carousel. Kemudian Anda dapat menambahkan caption pada gambar carousel. Ya, jadi captionnya itu Anda bisa tambahkan di alt. Ya. Oke. Kemudian image. Ya, Bootstrap menyediakan 3 kelas untuk menampilkan gambar. Ya. Jadi ada gambar image rounded, ada yang circle, ada yang thumbnail. Nah, nanti ketika gambar itu di-bootstrapkan ya, atau diresponsifkan, dia akan mengikuti gambar itu bisa besar dan mengecil ya, sesuai dengan ukuran layar. Dan modenya itu ada beberapa ya, gambar itu yang dibuat lingkaran atau yang dipotong thumbnail dan seterusnya ya. Kemudian button ya. Button nanti juga ada beberapa tipe button ya. Ada button yang berwarna seperti ini yang kalau sebelumnya kan buttonnya HTML itu kan standar ya, warna abu-abu dan kotaknya yang kecil gitu. Dan ini bisa kita atur dengan menggunakan button class. Button seperti ini ya, ada warna biru, kemudian ada warna hijau, tapi ini bukan warna yang ditonjolkan, tetapi di sini adalah kegunaannya. Jadi kalau misalnya dia button primary itu warna ciri khasnya biru. Kalau button sukses, warna ciri khasnya hijau. Kalau warning kuning, kalau danger itu warna merah. Ya. Disesuaikan dengan kegunaannya ya, bukan pada pewarnaannya. Ya, itu bisa Anda atur dengan menggunakan Bootstrap. Kemudian juga di Bootstrap sendiri juga ini mengatur grid system. Ya, jadi secara default Bootstrap akan membagi layar itu menjadi 12 kolom. 12 kolom di sini. Ini kalau Anda hitung ini 12. Nah, Anda bisa mengelompokkan tampilan itu menjadi beberapa kolom. Contohnya ya kelipatan 12 pokoknya ya. Pokoknya jumlahnya itu 12. Misalnya Anda bagi 3 berarti kolomnya 4 jadikan 1. Kalau Anda bagi 2 bisa Anda atur mau yang 6 seperti ini atau 48 atau 210, terserah ya, terserah Anda. Ya, ataupun langsung gabung jadi satu span 12 seperti ini. Nah, kemudian ada 4 kelas yang bisa Anda gunakan dalam pembagian layar. Yaitu mode XS, ada mode SM, ada MD, ada LG. Ya, itu grid system. Ini contohnya modenya itu Anda bisa berikan ini beberapa mode dalam satu kelas, itu kan mode XS, mode MD seperti ini. Ya, bisa Anda atur seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau Anda ingin belajar lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi Witry School bagian Bootstrap, ataupun via Google ataupun YouTube, itu banyak sekali belajar mengenai Bootstrap.
Baik adik-adik sekalian, itu adalah materi terakhir dari hari ini. Pembahasan terakhirnya di hari ini adalah mengenai bootstrap.